Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Ikhwah sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mempraktekkan ya pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan. Untuk yang praktek real itu kita pas mensolati dan mengkafani. Adapun untuk memandikan kita praktek gerakan aja ya. Demikian juga ketika pemakaman nanti kita gambarkan posisi bentuk galian makam seperti apa dan cara memasukkan ke pemakaman seperti apa. Insyaallah ini yang akan kita kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan setelah kajian. Dan insya Allah nanti pada praktek, kalau ada waktu insya Allah kita tambah dengan sedikit tausiah yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini alatannya sudah siap. Insya Allah kita langsung memasuki tahapan pertama. Mungkin itu ada yang bantu. 2 orang ya, di bawah ke depan. Enggak, di sini aja, sini ya. Sini aja depan. Iya. Posisinya dibalik. Apa? Ya, baik. Ini pertama kali kemarin ya kita sampaikan ketika pada saat prosesi awal ya, ketika jenazah setelah menghembuskan nafas terakhir, itu kita diperintahkan untuk menutupi ya. Ini tangannya satu memang nggak ada. Ini korban kecelakaan ya. Jadi pertama kali kita ya, sehabis wafat ruhnya diambil, itu apa? Dibuka aja nggak apa-apa ya. Itu panjang dah ya. Oke, kafannya ya. Yang pertama kali kan ini ya, kemarin itu setelah wafat kita disunahkan untuk memejamkan matanya. Biasanya ketika ruh terlepas dari badan itu akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi pertama kali biasanya yang hadis itu kita ini ya. Terus kemudian didoakan, Allahumma fillahu ya. Dan sebagaimana yang disebutkan pada doanya kemarin. Terus kemudian kita tutup, menunggu prosesi selanjutnya, mungkin menunggu kerabat dan keluarga, kita tutup dengan kain. Terserah kainnya macam-macam boleh ya. Jadi, ke bawah. Ya, yang terus bawahnya ke bawah sini. Ya, terus memanjang. Ya, pertama gini,
Terus kemarin juga dibolehkan ketika yang mentakziah itu apa? Membuka wajah ketika pengen melihat untuk terakhir kali. Ini posisi tangan ketika begini haruskah bersedekap atau Oh, nggak ada ketentuan, nggak harus bersedekap. Ya, boleh dibuka, boleh dicium kalau memang apa keluarganya atau apa ya. Setelahnya kita akan masuki prosesi pemandian jenazah. Ya, mau dibantu 2 orang ya, bantu sini. Diambil salah satu. Ini contohnya adalah jenazah laki-laki, ya. Karena bagian auratnya itu adalah pusar sampai lutut, maka itu yang tetap ditutupi dulu. Ketika pada posisi mandi sekalipun kita tutupi. Kemudian kemarin yang petugas memandikan adalah orang-orang yang paling paham terhadap pengurusan jenazah, yaitu memandikannya. Kalau jenazahnya laki-laki maka pihak laki-laki yang memandikan, atau kebalikannya kalau jenazahnya wanita adalah kaum wanita. Ada pengecualian jika mereka itu adalah suami istri. Jika sing suami itu wafat maka si istri boleh memandikan dan sebaliknya. Dan hendaknya yang memandikan itu menjaga aib yang dimiliki oleh si mayit, ya, sehingga dalam pemandian itu diusahakan tempatnya khusus tertutup, ya, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang menangani prosesi pemandian tadi. Selanjutnya pertama kali yang apa itu dipersiapkan adalah, ini sebenarnya ada 2 atau 3 gayung apa wadah ya, tapi nggak salah, air yang dicampur dengan daun bidara, ya, bisa diginikan terus dimasukkan ini ya, sebanyak mungkin, nggak apa-apa untuk pembersihan, ya. Ini yang pertama. Terus nanti pas bagian terakhir itu adalah ini diumpamakan ember satunya, ya. Ini adalah isinya ini kapur barus, ya. Ya, buka aja. Atau ini bisa ini yang pertama air biasa. Iya, itu ya. Kapur barusnya dipindah. Kapur barus yang terakhir. Ini yang pertama bisa air biasa atau dikasih air sabun, ya, nggak apa-apa. Ini yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan lubang dubur dan kubulnya, depan dan belakangnya, ya. Pertama kali ini bisa ditekuk, ya, bisa didudukkan maksudnya. Nggak bisa. Nggak apa-apa, ya. Ini posisinya agak, yang bagian atas agak diginikan, agak tinggikan, ya, pegang gitu, ya. Ya, kemudian gayungnya ini, ya. Ada yang bagian ini mengambil air. Ini yang menangani itu kalau bisa memang pakai sarung tangan, ya, karena akan membersihkan bagian kotoran, ya. Yang pertama gini kan, pakai sarung tangan, kemudian dibersihkan kotoran yang ada di depan maupun belakang. Untuk mengeluarkan kotoran mungkin ada yang tersisa yang di belakang itu, sambil ditekan bagian perutnya ini, ya. Ya, gini, supaya apa? Mungkin yang masih ada di dalam bisa keluar. Terus kemudian sambil dibersihkan, sambil diguyur, ya, dari atas itu. Nah, depan belakang nih. Jadi harus, oleh orang Jawa itu tatak, buatan kilo. Nggak jijik gitu loh, ya. Bagaimana mau membersihkan kalau jijik, ya. Terutama ini
disarankan memang dari pihak keluarga, ya, bentuk bakti kita kepada mungkin orang tua kita yang meninggal kita, ya. Kita dulu kan biasa waktu kecil dimandikan, diceboi, sudah biasa, maka kita gantian, ya. Dan itu pun tidak tiap hari, maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk merawat mereka di akhir kalinya. Oh, iya, iya. Baik, ini yang tadi yang pertama ya. Kalau pakai keran selang gitu. Enggak masalah, iya, iya boleh. Intinya bisa mengguyurkan air aja, ya, untuk mudah. Bisa pakai gayung atau keran. Untuk kotoran Ininya, iya tetap ditutup. Oh iya bisa gini. Yang penting guyurnya bisa dari sini atau dari atasnya, tapi langsung dari sini nggak apa-apa. Kamu di sini. Ini ya. Intinya ketika membersihkannya juga tetap ini yang terjaga, ya, nggak sampai terbuka. Kita membersihkan sini. Iya. Pokoknya diguyur sampai bersih, diulang nggak masalah, sebanyak mungkin. Depan belakang, diguyur lagi, coba diguyur lagi. Nah, makin banyak nggak apa-apa. Si airnya ini. Salah air. Sini, ke sini. Ya. Udah sebanyak lagi, sampai kira-kira bersih. kotorannya, misalnya ternyata ada kotorannya banyak. Iya. Terus. Iya, guyur terus. Memang ini yang utama, jadi bersih dulu. Ya, sampai kelihatan nanti tetesan airnya sudah kelihatan nggak ada kotoran, terus kita cukupkan. Taib. Posisi yang diangkat itu dari awal atau ketika mau buang kotoran? Iya, jadi agak diangkat sedikit ini ketika ini mau membuang kotorannya ini, ya. Sambil ditekan gini. Jadi gini. Iya. Dipraktekkan orang dulu cara duduknya gimana yang bagus, Pak. Iya, iya. Boleh. Baik. Enggak usah langsung. Jadi iya agak di bagian belakang gini, ada yang begini, ada yang ada yang mirip gini. Iya, pelan-pelan. Mungkin ada sesuatu yang belum keluar, bisa keluar. Jadi berapa orang Ustaz untuk memandikan kira-kira? Pokoknya ada yang bisa bantu apa? Ngolak-ngalik. Mungkin 2-3 orang. Kalau sudah lama nggak bisa. Apanya? Kaku. Oh iya, ya, ya apa yang bisa kita mampu, ya. Pokoknya agak ditinggal sedikit gitu aja. Ya, udah cukup. Ya memang ada memang kondisi mayat itu yang seperti orang tidur ada. Saya pernah mengalami, jadi dia wafatnya seperti orang tidur aja, jadi badannya masih lemes. Kemudian setelah ini kita melanjutkan untuk membasuh bagian kanan yang didahulukan, ya, bagian kanan dulu, apa sini aja sini. Nah. Dari Ini diguyur dulu tas bawah bagian kanan, ya, sampai diginikan. Ya. Ya ada yang bagian gosok, ada yang. Kalau ini aja. Bisa pakai sabun nggak apa-apa. Ya. Kemudian tadi apa? Setelah membersihkan kotoran, ya, kemudian diwudukan, ya, diwudukan dulu bagian anggota tubuhnya. Bagian kanan, bagian kiri. Ini aja diwudukan dulu. Diwudukan dulu, ya. Dilupa. Setelah bersihkan kotorannya, diwudukan anggota badannya dulu. Berarti mulai dari tangannya, guyur. Ini, ya. Terus untuk bagian muka ini berarti kita yang bisa melakukannya, ya. Karena ini sudah wafat, bahas sekitar gini aja. Terus kemudian mukanya, langsung. Iya, disunahkan, diguyurkan aja.
Ya, begini. Kemudian tangan kanan. Ya. Sebelum ini masih wudu dulu. Nah, wudu diwudukan dulu. Sampai sini kanan. Ya. Ini. Sampai siku-siku. Terus rambut. Ini, kelirkan. Ya. Terakhir kaki. Kanan ya, siku. Kiri. Ya, siku. Setelah itu baru apa? Anggota badan semuanya. Mulai dari yang kanan, gitu ya. Dari atas ya, ke bawah. Sampai ke bawah ambil ya. Makin banyak airnya nggak apa-apa. Dan yang kiri ya. Sampai ke bawah. Gitu ya. Ini kita asumsinya yang di sudah bersih ya. Jadi tinggal yang bagian sini aja. Kita pakai air yang pertama ya. Ya, masih air pertama dulu. Sabun. Air sabun ya bisa. Atau langsung sama juga tambah bidara juga nggak apa-apa. Kemudian ini berarti kalau sudah dari atas sampai bawah 1 kali mandi. Ya. Dan sunahnya itu apa? 3 kali atau 5 kali ya. Diulang lagi yang kedua, jika mandi kedua dari atas sebelah kanan ya, tadi balik sini juga harus Oh ya. iya. Jadi depan kanan kiri terus belakang Dibalikan angkat apa gimana? gini aja, cukup dibalikan gini terus diguyur samping cukup, atas ke bawah. Nah ini sudah meliputi 1 kali. Diulang untuk yang kedua, mulai sama dari atas kanan ya ke bawah, terus ya ini yang kiri ya, terus dibalik ya, umpamanya kita sudah semua sampai ke bawah ya. Ini dua kali, 1 kali lagi dari kanan ya sampai ke bawah, sebelah kiri. Atau tadi bisa pakai apa? Selang. Iya, pakai selang ya. Sudah. Tes sudah. Terus kemudian yang bawah. Kali Ustaz. Iya. Taib ini berarti sudah 3 kali. Sudah 3 kali, ya. Kemudian bilasan yang terakhir itu tadi kan 1, 2 ya, bisa pakai ini tadi. Ini sudah masuk ini. Yang bilasan terakhir itu apa tadi? Kapur. Air dicampur dengan kapur barus. Ya. Sama tadi tekniknya mulai dari Kanan. iya, kanan ke bawah. Ini dimasukkan bisa yang mandi yang ketiganya. Oh. Ya, ketiganya atau yang kelimanya. Ya. Ya ganjil, sunahnya ganjil. Ganjil itu berarti yang ketiganya atau kelimanya dengan air kapur barus sampai bawah. Ya, baik. Cukup insyaallah. Jadi di sini ada pertanyaan? Apa Ustaz, ketika meninggal kan mayit pakaiannya masih ada. Oh iya. Kaos itu bagaimana? Iya, tadi lupa ya. Jadi umpamanya pertama tadi sebelum dimandikan dia masih memakai bajunya, ya harus dilepas semuanya. Jadi umpamanya ini pakai baju semua, ini tetap kita tutupi. Biasanya bajunya itu digunting, ya, untuk melepaskan kan mungkin dari kondisi sudah kaku, digunting sampingnya. Demikian juga celana atau bagian bawahnya itu juga sama ya, bisa langsung dilorot gitu dari sini. Tapi yang atasnya tetap ada tutupnya, sehingga ketika
dalam kondisi telanjang dia tetap tertutup auratnya. Ya. Terus sudah cukup ya? Ini kan sudah proses mandi ini, tapi kadang terus ada rembesan kotorannya. Oh iya, kalau ternyata masih ada keluar lagi, itu ya sudah dicukupi saja. Jadi nanti bagian lubang kotorannya itu ditutup dengan kain kapas, disumpel, ya, dan nggak keluar lagi. Ya, cukup. Kalau untuk perempuan Untuk perempuan sama, hanya saja apa itu? Biasanya kelebihan perempuan kan apa? Rambutnya. Berarti dia untuk bagian rambut memang lebih banyak ya air yang dikasih supaya apa semua terbasi oleh air. Ikatnya nanti. Ya auratnya perempuan karena yang mementingkan juga perempuan maka ya yang ya mungkin segini aja ya. Ya. Iya untuk perempuan. Ada lagi? Untuk memandikan ini. Tempat bawahnya Ustaz, Heeh. ada khusus harus miring atau seperti apa? Enggak masalah. Yang penting airnya bisa terbuang aja. Nah, ya. Untuk perempuan rambutnya harus basah semua atau sebagian? Karena ini masuk mandi besar, mesti harus semuanya ya. Iya, harus basah semua kayak orang keramas gitu. Ada yang memang sebagian tempat itu dikasih sampo dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu, yang penting basah semua ya. Tapi nggak apa untuk sampo untuk membersihkan juga nggak masalah. setelah dimandikan basah Ustaz, apa perlu dilapar? Ya setelah ini kan ini juga kondisi basah. Mana sarung satunya tadi? Ya ini kita udah anduk apa terserah ya, kain yang kering di atasnya, yang bawah diambil, ditarik ke bawah. Nah ini terus, nah ini atau tambah lagi nggak apa-apa untuk mengeringkan badan si mayit. Sisa kainnya apakah harus dibuang? Enggak, ya mau babir nanti. Ya nanti dicuci bisa dipakai lagi. Kan ada yang harus diikut sertakan ke makam, harus dikubur juga. Ini enggak perlu ya, karena mubazir kita bisa gunakan lagi keluarganya. Ya. Ya ini istilahnya dibuat lap. Ya ke bawah. Setelah itu, ya berarti selanjutnya kita siapkan kain kafannya. Berarti agak sana aja. Ini nanti kan diangkat. Apa? Ini dipindah dulu, diangkat dulu. Angkatnya gimana? Ya pokoknya 2-3 orang nggak apa-apa. Ya tetap kita hormati, maksudnya yang bawah, ya auratnya kalau bisa, ya gini, kasih taruh situ dulu. Kalau misalnya bencana alam kayak terjadi bencana alam itu, Iya, mayat kan sudah agak lama gitu. iya. Sistem mandikannya gimana? Tapi ya kalau masih dimungkinkan, ya tetap ada kewajiban memandikan. Kecuali kalau korban yang sudah mungkin nggak berbentuk, yang sudah hancur itu tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, tapi kita selanjutnya kita siapkan kain kafannya. Ya nggak apa-apa. Nah. Coba diukur itunya, tingginya sama ini. Sini memang gini ya modelnya, gilap gini. Kain kafannya apa? Ya pokoknya putih. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Diukur satu aja, satu. Nah, ini panjang. Iya. Ini berarti. Itu satu aja, yang kira-kira. Bentar. Dilebihkan sekitar 1 jengkal ya. Atas bawah 1 jengkal. Sebentar, pinggirnya aja. Bentar. Supaya saya bisa Untuk bisa biar di tali ya. Itu cukup dipotong ujungnya saja, nanti diginikan sudah. Nah, terus.
Yang sisanya sama ukurannya, dibuat 2 lagi. Ini. Nah. Kalau laki-laki 3 lembar, kalau wanita 5 lembar. Laki-laki aja. Sama ya ukurannya tadi ya. Mana guntingnya ya itu? Sudah. Nah. Satu lagi ya. Itu. Ya. Apakah ada doa khususnya nih? Nggak ada. Setelah ini sisanya untuk tali. Jadi mana tadi? Dibuat 5. Berapa meter? Ya ini. Jengkal Ininya apa? sebuku. Iya. Ya. Ini aja segini aja cukup. Sini. Nah, Berapa ikatan? 5, 1, 2. Nggak ada ketentuan ya. Pokoknya biar apa? Bisa membungkus. 1, 2, minimal 3. Tapi buat 5 aja. 5. Iya. Ya. Ini Ustaz, untuk band kampanye tertumbuk begitu. Atau agak giring-giring. Nanti setelah ini. Ya, cukup? Ya, kita tarik dulu. Ya, tarik ke bawah sini. Balik lagi sini. Satu aja, satu lembar. Bagian sini digeser di belakang mau lihat. Agak sini. Satu lembar dulu. Ya. Geser, ya. Ini agak ke kiri. Terus. Jadi posisinya nanti antara satu lapis dengan lapis yang lain agak disiksak gitu ya, biar bisa menutupi semak. Yang kedua sini, ujungnya sini ke sini. Nah. Itu bukan talinya dulu, Ustaz. Oh iya, apa? Oh ya. Talinya mana tadi? Ini. Berarti ini tarik. Iya, tali dulu, talinya dulu di. Ya, pasangkan. Ada 5. Ujung situ. Ujung tengah, terus samping-samping 2. Berarti bisa banyak juga ya. Enggak masalah ya. Lebih dari 5 nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Harus ganjil nggak, Ustaz? Ya, anjurannya ganjil. Kurang bawah sana. Ayo. Oh, ini kelihatannya kurang panjang ya. Anu aja tambah lagi. Nanti disambung. Talinya? Ya, talinya buat 5 lagi. Yang ini tadi disambung. Cukup ya. Ya gitu aja nggak apa-apa. Ya, taib. Kan masih ditentang dong. Ya. Yang kedua berarti agak panjangnya sana. Jadi tidak sejajar ya, diusahakan agak biar bisa melingkupi semua bagian jasad. Ya. Satunya. Yang ketiga berarti kayak yang ya. Iya, laki-laki 3 lembar. Laki-laki ini. Ya. Atas ke atas. Turun. Tarik antum, tarik. Ya. Taib apa? Ya sudah. Selanjutnya
mayitnya di Mayatnya. bawah. Taruh pas tengah-tengah. Pas tengah. Kurang bawah sedikit, kurang ya. Masih dulu. Sini. Kurang geser ke sini sedikit itu. Oh iya. Nah, Pas tengah. Pas Pak. Bisa lagi. Pas. baik. Ya sudah cukup agak kurang sedikit bawah sedikit. Gak apa-apa, nanti tanya bisa ditarik. Ya. Kayaknya kurang panjang tadi. Gak apa-apa. Ini ya sudah cukup. Ya. Dilipat yang atas sendiri ini tuh. Ini ya. Satu lembar aja. Ya yang atas sendiri. Bagian atas. Nah. Kelungkupkan ini. Ini. Yang atas ini di tarik. Yang ujung-ujung di Ya, ini. Yang bagian bawah itu kasih rapi. Ya. Terus sebelumnya, jadi apakah perlu dikasih kapas? Mungkin anggota sujud, ya, itu nggak wajib ya. Jadi boleh kalau ada yang menginginkan, kadang dikasih kapas bagian lubang-lubangnya itu, hidung, ya, terus kubul-kubulnya itu, terus lutut kadang. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Ya, sudah. Pertanyaan nih. Ya. Pada saat bungkus pertama Heeh. ada kotoran keluar, apakah bagaimana? Apakah dimandikan ulang atau Enggak. dikapas? Ya cukup tadi disumpel, kan nanti sudah terakhir disumpel ya. Kalau masih ada yang keluar disumpel dengan kain kapas ya. Berarti tidak dimandikan lagi. Enggak perlu. Iya. Nah, yang pas mandi yang kelima kok masih keluar ada tadi. Supaya kita ini tahu semua. Iya. Baik. Yang kedua ini Kainnya tadi ini dilepas. Ya tahu Ustaz. Hah? Kayaknya dilepas Kayaknya kan dilepas sarung. Tadi sarungnya sudah lepas. Belum kan? Enggak apa-apa ini kan contoh. Iya, pokoknya itu sudah dilepas semua. Dibuka lagi Ustaz. Berarti di sabar. Tariknya begini ya. Ya, yes, pokoknya nggak sampai kelihatan. Nah, jangan dibuang ya. Dipakai lagi. Tidak apa-apa. Ini kan bisa nanti tim ini nanti ada orang meninggal. Iya, ya ini yang harus praktek nanti. Iwan ini. Iya. Insya Allah berpahala. Yang bawahnya berarti ini kurang, ini ya, agak diangkat. Angkat Atau ininya kayaknya agak di kesana kan. ke sana lagi. Tarik ya, 1, 2. Anunya diangkat, mayatnya diangkat. Mayatnya diangkat. Jenazah diangkat. Ya, cukup. Nah, gini. Agak ditarik yang bawah nanti. Ya. Baik. Kesempatan untuk praktek ini harus rapi. Kita Yang ketiga ini kurang ke sana ya. Angkat diangkit ditarik. Tarik. Ya segini sudah cukup. Ya. Ini lipatkan. Ya nggak apa-apa. Ya antum tarik. Tarik aja, tarik gini. Kecil cepat. Ya. kalau ini diputar. Iya, diputar gini yang ujungnya. Sama ditarik. Biar kenceng. Ya. Sudah, terus tali. Berapa kali ikatan nih? Ya spot nggak masalah. Ikat kambing juga nggak apa. Ya, cukup. Tengah. Iya. Iya. Pertanyaan? Iya. Nggak harus menekap, nggak harus. Berarti Bisa lurus gini atau gini ya. Terus? Terus apabila keluarga yang terakhir ingin lihat si mayit, gimana Pak? pas sementara bungkus begini.
Kalau sebelum di iya nanti sulit nganu ya. Kalau sudah diikhlaskan aja. Kalau sudah dibungkus kayak gini, kecuali kalau belum di kafani ya. Kalau sudah kafani, Ini kalau di tempat Ustaz, ya itu ini kan kepala. Jadi di sini diikat. ikat lagi. Nah, tuh. Ini diikat lagi satu. Ya nggak apa-apa ya. Terus ini tangan toh, Mm. di bawah tangan sini. Mm. Nah, terus di Jadi tujuannya tali itu supaya tidak anu aja, mayatnya enggak lepas aja. Enggak ada aturan-aturannya. Enggak. Iya. Oh, Ya cuma tutup. berarti ikatnya hanya ganjil. Ya ganjil aja. Iya intinya biar Tidak mayatnya nggak dimasukkan. terbuka aja. Untuk bungkus saja intinya. 3 boleh berarti. Boleh. Bisa 3. Iya. Ya, coba. Tidak, kita nih ngomong harus hanya begini kan masuk di masyarakat. Terus apakah letaknya harus di samping atau di atas? Nggak ada. Nggak ada ketentuan. Yes, pokoknya. Tapi biasanya ditaruh di samping. Ikat mati aja Ki. Nanti bisa terbuka. Ikat mati itu loh, simpul mati. Gitu. Atau Ya mengikatnya terserah ya. Terus waktu apa itu? bukan kalau simpul hidup kan mudah terlepas. Yang atas saja, yang atasnya. Hanya praktek saya. Iya. Iya nggak apa. Bukan pertanyaan anak mau itu buka simpul lagi. mati atau simpul hidup begitu. Masih Kalau simpul hidup itu kesenggol-senggol bisa lepas. Biasanya kalau di tempat anak itu sampai di kuburan, ya, simbolnya itu dibuka. Ya. Nanti kita bahas nanti. Kalau simbol mati susah dibuka. Ya. Jadi Ini kan intinya kalau nggak lepas. Ya. Gitu. Simbolnya harus simbol hidup. Terus udah kok. Kurang satu. Yang bawa sendiri? 3 orang buat apa aja? Di tali. Mayat kayak begini ini orang tunggu di kuburan gimana ini? Gak lolos ini kalau begini. Iya. Kalau saya panggil ini langsung pulang. Iya. Ini kan banyak tim yang pantau. Terus susut yang mukanya kelihatan itu memang ada sundanya juga ada. Itu nanti waktu apa? Pemakaman aja. Tapi kalau pas sini ditutup semua dulu. Oh, pas dibungkus ya. Iya. Ustaz, kalau misalkan ini lebih panjang, apakah boleh digunting atau tidak? Atau hanya cukup dilipat begini? Gak perlu gitu aja. Nggak boleh ya? Gak apa-apa. Pokoknya kayak yang sudah dijadikan ini ya sudah ini aja. Terus kalau misalkan kainnya kurang panjang, Diukur dulu jenazahnya kayak Terlanjur masih sudah dipotong. Ya disambung nggak apa-apa. diukur dulu. Biasanya orang ukur dulu. hadisnya tuh. Makanya anak kan cuma tahu. Nah, sudah. Sekarang Pak Ustadz mau masuk ke liang Tanah lahat. yang diukur saja Oh tanah. sudah tidak mau, apalagi kain. Kita kan Tapi kalau kain sudah pasti pas. Sudah pas. Soalnya kain itu diukur dengan orangnya. tunggu dulu, Nggak mungkin orang mau potong kok. Gimana ya ya. Antum ini bertanya biar tanya jawab. Ini saling. Tidak. Orang kan pertanyaannya pertanyaan ini tidak bukan. Pertanyaan ini kita harus lihat berbobot atau tidak kan begitu. Kita ngomong Ya cukup ya. Ya. Ya sudah selesai kan? kan Baik. tadi kan kita sudah melintangkan kain. Iya. Makanya saya bilang serius. Kamu di sini. Iya, tidak. Iya. Iya sudah. Ini kan selesai kan ini? Sudah. Nah kalau ada kekurangan dan sebagainya mungkin kalau sudah semacam ini ya bisa dipasang ditambahkan gitu kalau mungkin kurang panjang dan sebagainya. Ya, yang penting tujuannya kan untuk apa? Menutup jenazahnya. Dari sini paham? Alhamdulillah. Ya, tapi untuk selanjutnya adalah apa? Mensolati. Ya. Mensolati. Taruh di atas saja. Kurang panjang nggak nanti? Ya, kurang deh. Ya. kalau jenazah perempuan kainnya Kainnya 5 ya. Jadi lebih banyak. Oh gini apa Ustaz? Yang Ya. kemarin bilang ada salah satunya dengan kain motif itu yang garis itu apa? Oh itu. Ya sama warnanya putih cuma ada garis-garisnya. Gitu aja. Ya. Kayak handuk apa-apa itu kan ya. Kadang iya, ya. Kalau yang pernah haji atau umroh biasanya ada kain ihram itu. Ya. Tip.
diangkat. Umpamanya ini itunya ya. Walaupun tidak harus di atas ya, tapi ini untuk memudahkan posisi mayitnya saja. Nah, kalau mau mensolati agak ya. Jadi posisi kepala di arah utara, kaki di selatan, berarti sana kiblat. Selanjutnya kita praktek sholatnya. Pertama kali, berarti ikut sholat mak, ya. Ya, salah satu jadi imam. Antum di depan sudah. Kepala, posisi Saat laki-laki. 3. Selamat bang. Nah, agak maju aja, rapat, bukan karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, rapat aja nggak apa-apa, maju. Jangan banyak-banyak biar Iya. Ada imamnya sebentar. Jangan terlalu banyak nanti ibu nggak lihat. 3 sop, satu lagi sini. Ini belajar bukan kabar. Nggak apa-apa ya, di depan aja ya, posisi aja. Harus 3 sab nggak usah. Ya, kalau lebih afdol nggak apa-apa. Kalau bisa minimal 3 sop. Kalau memungkinkan, karena ada keutamaan ya, yang dia itu memiliki sop 3 itu. Sudah. Untuk posisi imamnya gimana kemarin? Kalau Laki-laki. jenazahnya laki-laki, posisi imamnya gimana? Ya, sejajar kepala. Jadi agak sini. Ya, sejajar lurus kepalanya. Baik. Agak dekat boleh ya? Boleh. Kalau laki-laki, kalau anak-anak Agak dekat bukan Mas? dekat dengan kepala. Yang membedakan perempuan dan laki-laki. Oh iya. Kalau jenazah Posisinya. Oh, kalau dekat enggaknya enggak apa-apa, dekat enggak apa-apa. Kalau ya, ini kalau laki-laki di sini posisinya, kalau jenazahnya wanita, imamnya agak sini. Nah, tengah, sejajar pusar. Kalau wanita, jenazahnya wanita, maka anunya di pusarnya. Nah, Untuk mayitnya tetap di keranda atau dikeluarkan? Bagus di keranda. ya di keranda aja. Kadang kan nggak tahu kepalanya pak. Ini perempuan atau laki-laki? Kadang tuh langsung aja. Antum tanya itu yang berbobot. Ini laki-laki dulu ya, nanti setelah ini perempuan. Iya. Bisa dibawa. Ini izin Ya. bertanya, Ustaz. Ini kan posisinya mayat cuma satu. Ya. Terus kalau ini terus ada apa namanya anak tapi laki-laki, terus ada wanita, itu Oh posisi iya. gimana? Ya. Ini satu-satu aja dulu ya. Ya. Ini ketika posisi pas jenazah laki-laki saja. Ini asalnya gimana? Satu-satu praktek, diulang lagi untuk yang 2 jenazah atau gimana atau? Ini yang 1 duluan baru 2 baru 3. Iya. Nah ini untuk anu aja, sing jenazah laki-laki dulu. Ya. Ini laki-laki. Laki-laki. Dewasa. Ya, baik. Dewasa. Pas kepala. Pas kepala. Ya. Sudah? Berarti yang pertama kali kita takbir yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imamnya dulu. Yang lain ikuti. Baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah sama surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh ditambahi surat ya. Boleh ya berarti. Ya boleh. Nggak Ya. harus. Tidak harus. Ya, tapi yang utama adalah Al-Fatihahnya. Kemudian untuk takbir selanjutnya kemarin ada khilaf. Boleh, maksudnya takbir kedua, ketiga, keempat tanpa mengangkat tangan. Jadi cukup Allahu Akbar untuk baca Allahu Akbar, tapi terus dilengkap ini. Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar. Sebentar. Nggak gerak. Ini kan takbir kedua. Coba baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngikuti yang lain Allahu Akbar. Baca apa? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh yang panjang atau yang pendek. Terus takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Membacakan doa untuk mayit. Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Pendek ya dia dulu. Terus takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Setelah itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa 1 kali salam.
Ya, boleh 1 kali salam atau 2 kali salam. Apakah salam ini diikuti tangan atau Enggak, tangannya tetap sekap. Apa kalau yang takbiratul ihram takbir tadi yang 2 3 4 yang roji yang angkat apa yang enggak? Yang ada hilaf. Maksudnya yang tanpa mengangkat tadi ada dasarnya hadis Rasulullah SAW. Adapun yang dengan tiap kali takbir mengangkat tangan itu adalah asar atau perbuatan para sahabat. Ibnu Umar. Ya, silakan kita ngikuti imamnya saja. Kalau imamnya ngangkat tangan kita ikut ngangkat tangan. berarti kalau Paham ya? imam angkat tangan berarti makmum ikut angkat tangan. Siap. Saya masih belajar ini. Iya. Yang senior ini. Iya. Ini hanya diingatkan. Ya sekarang umpamanya jenazah yang kedua wanita. Wanita. Nah, sebentar. Oh, kalau ini yang mungkin ibu-ibu pas mungkin ada kerabat yang meninggal pengen ikut mensolatkan bisa, tapi di belakang soft laki-laki. Ya, bisa ikut langsung gabung. Ya. Atau mungkin nanti mensolatnya sendiri juga nggak masalah. Ya, sekarang posisinya imamnya ganti aja. Nah, Pak. Orang sholat dulu adalah Pak Imam. Ustaz Imam. Ya. Ngantuk ya ikut. Ya dapat pahala 2 kirot ya. Baik. Pahala ini ya sopnya tetap rapat, berdekatan juga nggak masalah karena nggak ada rukuk dan sujud. Posisinya berarti apa? Imam di tengah-tengah jenazah karena jenazahnya wanita. Baik, pertama kali silakan. Yang angkat tangan terus. Iya. Ini pakai model yang tiap takbir angkat tangan. Imam kedua. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Yang keras saja enggak apa-apa supaya bisa tahu. Atau dikeraskan enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya untuk contoh saja. Ini contoh nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh pakai surat ya. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau ini sir ya. Yang keras tadi cuma Al-Fatihah. Baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Iya, untuk contoh enggak apa-apa dikeraskan. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir. Kalau wanita berarti diganti ha ya. Domenya diganti. Allahumma fillaha warhamha wa fiha wa'fu anha. Ya, cukup. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Habis ini selesai, tidak ada doa ya. Enggak ada, setelah selesai sudah enggak ada zikir tertentu atau doa tertentu karena dalam sholat tadi juga termasuk mendoakan. Kalau semisal imam baca doa begitu kita Ya kita diam diam aja. aja. Kita ada diam aja. beberapa sebagian iwan itu meninggalkan Ustaz. Ada yang meninggalkan gitu. Dilihat aja. Maksudnya kalau itu di masyarakat umum, kalau meninggalkan menimbulkan fitnah, sebaiknya kita diam aja dulu menunggu ya. Ya. Karena ada sebagian tempat itu ada zikir-zikirnya seperti pada sholat. Hujan. Allahumma sholli. Tapi yang selanjutnya adalah kita praktekkan kalau jenazahnya Zikir tertentu nanti saja. nggak ada. Setelah sholat selesai sudah nggak ada zikir-zikir tertentu. Karena kalau kita nuruti sunnah itu sangat simpel, mudah sekali. Diangkat keranda. Ini sekali lagi untuk model yang jenazahnya lebih dari 1. Jenazahnya 3 umpamanya.
laki-laki, anak laki-laki, Jenazahnya 3. Ini perempuan lagi nih. terus kemudian wanita. Ya, laki-lakinya berarti anak laki-lakinya di sini tadi. Sebentar, ini agak dimajukan, ya, dimajukan. Kita baca ini anak laki-laki. Berarti Iya. posisi gimana? Laki-laki dulu. Posisi anak laki-laki berarti setelah jenazah laki-laki disejajarkan Dijajarkan. Dibalik begini Ustaz, supaya perempuan bisa lihat tidak. Oh, begini. atau Yang ini di bawah sana. Coba dibalik, balik. Bisa lihat kita posisi. wanita, ya. Tidak, ini contoh. Maksud cara berdirinya. Utara. Hah? Lihat aja. Anak laki-laki kepalanya di sini Ustaz. Ya, sejajar dengan kepala. Nggak usah perlu di meja. Supaya Ini ini anak laki-laki. Ada kan Lagi laki pegang. nggak? Ada kan laki. Lagi pegang. Ini anak laki-laki. Terus kalau perempuan ada Perempuan setelahnya di sini, di paling dekat dengan kiblat. berarti di Belakangnya sini, ya. Jadi posisi kepalanya sama. Ini sama. Bentar. Kalau mensolati di sini berarti kan imamnya sejajar dengan kepala. Berarti jenazah wanita agak ke sini. Nah, gini. Ya, gini. Pusatnya di tengah sini. Paham ya? Jadi yang laki-laki sejajar gini, karena imamnya sejajar ini berarti jenazah wanitanya agak dimajukan ke arah utara. Ya, berarti biar pas pusat. berarti besarnya perempuan Besarnya. sejajar sama kepala. Iya, baik. Paham ya? Kalau dua perempuan satu laki-laki langsung. Ya, berpemanya ini. Nah, gini. Ya. Kalau anak perempuan di belakangnya sini Ustaz, atau Yang balik lebih menjauh dari Jauh lagi. Ya, tetap ya gini. Lebih belakang lagi. Kalau ini anak kecil wanita tetap di yang tengah ini. Oh, di tengah. Nah, untuk menghindari fitnah lebih bagus ya. Tapi paham ya? Ini jenazah laki-laki, Laki-laki ini anak. anak laki-laki. anak kecil wanita berarti di sini ya. Iya, anak perempuan. Iya, anak kecil wanita berarti sejajar dengan anak perempuan. Jenazah perempuan cuma posisinya tetap di tengah. Paham ya? Ya, cukup. Insya Allah ini umpamanya sudah selesai, tinggal mensolati. Umpamanya ini jenazah taruh bawah aja. Bawah, Ya, bawah lantai. umpamanya sini. Ya. Bawah lantai. Iya. Nah, ya. Baik. Ya, Selanjutnya kita sholat untuk model yang ketiga. Iya, imamnya boleh. Ayo lagi, satu lagi. 3 soft tetap. Dirapatkan. Ya rapat. Allahu Akbar. Nanti domainnya diganti hum. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. keempat tanpa doa boleh Ustaz? Boleh. Ya, setelah takbir keempat langsung salam juga boleh. Kalau ini kan campur. Iya. Ada mayat laki-laki perempuan. Itu kalau laki-laki Allahumma. Firlahu. Kalau campur Allahumma. Hum. Ya. Domir kata gantinya ganti hum itu artinya mereka. Jadi sudah mencukupi laki-laki dan wanita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalam. Hum itu artinya mereka. Jadi mencakupi laki-laki dan perempuan. Itu tadi doanya kok sampai itu aja. Boleh. Iya. Ini sampai yang Iya, ya Abdullah memang lengkap panjang. Tapi kalau menurut kemampuan kita dan kita ingin mendapatkan keutamaan sholat, minimal itu tadi. Ya. sudahnya minimal. Iya. Baik.
Ini sekarang Sudah paham ya? Ibu-ibu sih mungkin ada yang tanya. ada tanya enggak? Kasih. Ibu-ibu mungkin. Atau pengen praktek ibu-ibu. Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Ya memang begini ini harus Sudah paham? Ya nanti biar suaminya ya yang langsung praktek kan? Ibu-ibu. bantu. Iya. Baik. Taib ini sudah selesai prosesi Papan. apa itu? Mensolati jenazah. Untuk selanjutnya adalah ya mengkawali dan mensolati tentunya. Setelah itu adalah prosesi pemakaman. Dan kemarin dijelaskan bahwa disunahkan untuk yang mengiringi jenazah itu ada di belakang si mayit. Ya. Itu ada zikir-zikir tertentu kan? Ya, apakah ada zikir tertentu ketika mengiringi jenazah? Tidak ada. Malah anjurannya itu kita dianjurkan untuk hening ya, istilahnya khidmat gitu ya. Karena kita menuju tempat yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau ini biasanya di sini punya kalau mengawal mayat itu la ilaha illallah. Nggak ada syariatnya. Ya. Berarti sambil antar jenazah ini seperti biasanya kan bisa zikir biasa. Iya, kita untuk kita masing-masing aja ya. Intinya khidmat tenang sambil menuju ke kuburan. Baik. Proses selanjutnya kita masuk ke pekuburan. Ya, umpamanya kita diangkat ya. Gambar. Iya. Ini umpamanya taruh sana juga. Umpamanya sudah di posisi masuk kuburan ya, kita lepas alas kaki, kita baca apa? Doa masuk pemakaman. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik. Selanjutnya ini gambarnya. Ini yang angkat apa? Biasanya memang ada tugas khusus ya bagi penggali kubur. Memang sudah ada biasanya. Ada. Ya. Kita jelaskan model itunya aja. Lubangnya. Ya. Minimal kita sudah paham. Kecil ini. Duduk Pak Eri. Kalau Jawa itu istilahnya cempuri, Anda pernah dengar? Cempuri ya? Ya. Cempuri atau lubang tengah. Ini kita gambarkan ini aja modelnya ya. Umpamanya ini posisinya kita sana utara ya. Ini modelnya kita lihatnya dari selatan ini umpamanya. Ya ini umpamanya tanah. Ya. Ini lubangnya. Kalau yang model syak itu atau yang di lubang tengah itu yang di tempat untuk apa? Makamnya apa? Jenazahnya adalah yang bagian tengah ini dilubangin lagi ini. Nah. Kedalamannya berapa? Yang intinya dalam sunnahnya itu dianjurkan diperdalam supaya tidak bisa dibuka beta buas atau tidak menimbulkan bau ya, ketika ditimbun. Ya, biasanya seukuran manusia tingginya itu mungkin 1,5 meter atau berapa ya. Biasanya orang kalau masuk ke kuburan itu segini, orang dewasa biasanya gitu, walaupun nggak ada ketutupan yang baku itu ya. Baik, selanjutnya apa? Jenazahnya nanti memasukkannya dari arah mana? Sunnahnya arah kaki, jadi arah selatan ya. Ini bukan selatan, sana utara, kiblatnya sana. Berat ya. Ya, jadi arah selatannya. Jadi ada yang bersiap di sini, di lubangnya sini, 2 orang atau 3 orang. Ini bukan pentol ya.
Diumpamakan ini orang ya. Terus kemudian jenazah kita masukkan dari arah kaki lubang, kemudian sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Teori dulu nggak apa-apa. Oh iya, nanti diperhatikan gini. Oh iya, bentuknya aja dulu ya. Nah, baik. Kemudian yang model lahat itu ini bawahnya tanah ya, dataran. Kalau lahat itu namanya lahat itu kan belot ya, menyamping. Ini dikasih lubang lagi. Nah, gini. Ini ke utara sana. Jadi modelnya gini. Ini sudah lubang ini ya. Jadi kalau dari arah selatan kelihatan gini. Jadi nanti posisi mayatnya kan di sini. Ini arah kaki, kepalanya di sana. Ini juga sama, nanti berarti masuknya dimasukkan ke sini. Ya, menghadap ke utara. Kalau di sini rata, Ustaz. Gimana? Itu lahatnya enggak di sebelah barat. Ini, Ustaz. Iya, di sebelah barat. Di sini. Rata dengan ini. Umpama dari Iya, Pak, gimana? sampai ibaratkan. Ini rata gini. Jadi Oh, gitu. jenazahnya dimasukin di sini. Ya, nggak masalah. Intinya lahat itu dijorokkan ke arah barat. Ya, paham ya? Lubangnya ditambahi lagi ke arah baratnya. Ya, nggak masalah. Ada yang model gini toh, nggih. Nah, baik. Intinya biar mayatnya itu nggak guling gitu. Ya. Paham ya, insyaallah. Terus kita prakteknya. Doanya tadi apa, Ustaz? Ya, ini sambil praktek. Sambil praktek. Tuh. Ada 3 orang yang dikubur digali, ada ya 3 orang yang ngangkat ini, umpamanya Bawah, kalian. ya kiblat ke sana. Berarti ada yang 3 orang di sini nampani, yang bagian nampani, kepala, tengah. Ya, kiblatnya sana tetap. Kiblat Sana. Sesuai dengan anu. Oh, 4 orang berarti. Kamu yang ini. Nah, kita 3. Ya, agak sana. Ini bagian kepala. Ya. Satu anu aja, satu arah. Antum sini semua. Arah, antuk. Enggak. Oh, iya. Lah. Sana. Sini, madep sama. Ini lurus. Nah. Hadapnya sama, kamu tengah ya. Baik. Ya. Yang bagian masukkan ini dari arah apa tadi? Kaki. Kaki, arah kaki ini. Ya, ini sambil membaca Coba. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus ya ini sudah, ini kacamata lubang soalnya. Antum cukup di sini, yang selanjutnya tampan ini ya. Terus ya, baik, diturunkan sesuai dengan bentuk lubangnya. Diiringkan berarti kan? Iya, baik. Nah, setelah ini biasanya kan diganjel. Nah, Ini kaki kok kepala ini? ini kepala. Bilang dari arah kaki kakinya Arah kaki lubang maksudnya. Masuknya. Walaupun kebanyakan mungkin dari depannya gini ya. Mungkin lebih simpelnya. Kalau bisa memang, tapi kalau yang menangani banyak masyarakat nggak begitu dipermasalahkan. Tapi kalau kita yang sudah ngerti sunnah, yang pokoknya menangani jenazah yang kita sendiri dari arah kakinya. Iya, boleh. Tapi tergantung dari pihak keluarga. Kalau pihak keluarga mayat itu suruh masuk dari kaki, otomatis tim ini akan Iya, terutama yang berhak itu kan tentunya keluarga. Keluarganya. Ya. Mencerahkan kepada cara yang lepasnya senar. nanti. Senar ya. Ini posisi sudah masuk ya. Menghadap ke kiblat, ini posisinya miring. Terus apakah harus dibuka talinya? Nah itu. Katanya ada mitos kalau nggak dibuka nanti jadi pocong, gentayangan. Nggak ada ketentuannya. Tetapi karena ini mungkin sudah mendarah daging di masyarakat, nggak masalah kalau ada keinginan dibuka. Tapi kalau kita ngerti sunnah, gini aja nggak apa-apa, nggak langsung dibuka. Walaupun ada minimal bagian yang kepalanya ini aja. Karena sebagian
Penjelasan ada yang buat bagian wajahnya untuk ditempelkan ke tanah, tapi lebih asalnya untuk menjaga aurat sebenarnya kalau kita sudah tahu sunnah cukup sini aja, tanpa perlu dibuka, nggak perlu dibuka. Cuma kalau lihat masyarakat ini kalau ini jadi fitnah, nggak apa-apa dibuka aja, ya. Biasanya ada yang diambil bawa pulang, yang pernah biasa. Itu untuk jimat ya. nggak usah nanti biar cukup. Ya cukup dibuka aja, cukup nggak usah tinggi, pokoknya dibuka aja. Yang bagian kepala atau semua? Semuanya. Kalau menginginkan dibuka, tapi kalau nggak dipermasalahkan nggak usah dibuka, nggak apa. Biasanya satu saja. Iya mungkin atas ya. Terus stikernya itu, stiker pandan yang biasa dibungkus biasanya itu dirabel. Itu biasanya kan pihak masyarakat tuh bawa sembarang ada tikarnya, ada kayu-kayunya. Itu menurut mereka harus ikut ditimbun. Ya, itu sebenarnya nggak ada ya ketentuannya dalam. Tapi kalau itu tadi ya menjaga masalah itu nggak apa-apa. Berarti boleh dibawa pulang sih? Boleh sebenarnya untuk dimanfaatkan. Mungkin kainnya tadi, kain mungkin kan biasanya di kerandanya itu ada jari apa selendang sebagainya. Ya itu bawa pulang lagi. Kalau itu biasa bawa cuma stiker biasa. Stikernya Iya. harus dirabel, disimpan. Baik, paham ya? Nah, setelah ini berarti selanjutnya adalah Menutup. Ini biasanya oh iya, untuk biar tidak terikat langsung boleh dikasih kayu, papan ya, Ini atau yang ganjal tanah samping. saja. Kalau sudah nggak guling nggak apa-apa, tapi kalau kelihatan mau guling dikasih sempelan batu atau tanah liat yang digumpalkan. Biasa di Jawa itu kan ada. Iya, ada gumpalan-gumpalan ya, ya nggak apa-apa, ya, Kalau di sini kayaknya tidak ada. ya nggak apa-apa, bukan suatu keharusan. Saya paham ya. Setelah itu adalah selanjutnya ditimbun. Iya, ini naik dulu nanti ketimbun. Ya umpamanya ini sudah miring ya. Gini. Stop. Jatuh. Ya. Di lututnya situ. Di lututnya. Baik. Ya, selanjutnya ditimbun. Itu papan ini. Ya, umpamanya ini ada papan, ya ke bawah, diletakkan, terus baru timbun dengan tanah. Silakan ditimbun. Biasanya pakai cangkul atau apa ya? Jadi posisi waktu menguburkan miring ya? Iya, ini kayak gini. Memang disunahkan Iya. miring atau telentang juga bisa? Disunahkan miring. Ya, miring. Miring ke kiblat. Ya, setelah dimakamkan dulu ya. Ini umpamanya sudah selesai. Terus ada sunahnya untuk meninggikan di atas tanahnya itu berapa? Kemarin 1 jengkal. Gundukannya dilebihkan 1 jengkal untuk membedakan dengan tanah biasa. Karena ini adalah makam. Setelah itu ambil batu atau tanda batu bata ya diletakkan di atas posisi kepalanya. Biasa sebelum diuruk itu dibacakan azan. Oh, nggak ada. Karena azan itu panggilan untuk sholat, ya, bukan untuk. Jadi setelah itu nggak ada bacaan apa-apa, ya. Entah itu talqin atau apa nggak ada. Ya. Selesai ditimbun itu tadi ya, terus ditinggikan tadi, terus dikasih tanda. Ya. Walaupun sebagian masyarakat itu sudah mungkin langsung dibawakan apa? Batu nisan, sudah ada paketannya mungkin. Ya nggak apa-apa, kita ambil kita tanamkan di rongga kepala. Siram-siram bunga. Alasannya untuk meringankan siksa mungkin ya. Ya, tapi nggak ada apa syariatnya. Karena apa? Yang dilakukan Rasulullah SAW itu meletakkan pelepah kurma itu adalah kekhususan beliau. Dan beliau pada waktu itu memang
dikasih kabar bahwasanya si mayit ini sedang diadab. Kan kita nggak tahu gaib. Kalau kita ngasih bunga suudzon dengan si mayit. Ya, dan kita bukan disyariatkan demikian. Jadi yang terpenting bagi si mayit adalah butuh apanya? Doa dari yang hidup. Itu yang mereka harapkan. Jadi senantiasa kita memperbanyak doa saudara-saudara kita. Ya. Biasa di masyarakat ada batu yang tidak ada namanya itu. Ya itu, batu nisannya itu, paketannya. Depan atas bawah ya. Iya, atas bawah. Iya. Nggak boleh atau Itu memang biasanya paketan dari masyarakat demikian. Kalau sudah ada ya nggak apa-apa dipasang. Ya. Tapi kalau kita yang sudah ngerti sunnah dan kalau nggak ada itu juga nggak apa-apa. Langsung kita pokoknya tanda batu. Iya, di arah kepalanya aja. Sama, laki-laki perempuan sama. Ya. Ini dua-duanya boleh. Boleh ya, dua model ini boleh semuanya. Karena pada saat Rasulullah wafat itu para sahabat berselisih. Ini kita kubur dengan model gimana? Karena pada saat itu di Madinah sudah biasa ada dua model ini, ada yang model lahat ataupun yang syak ini. Maka diputuskan siapa yang datang duluan yang menggali maka itu yang dipakai. Akhirnya yang datang dulu adalah yang bagian menggali bagian lahat ini, dan ini disebutkan adalah yang afdal ya, afdal adalah lahat, walaupun ketika pakai ini pun juga boleh. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan teman. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini di sini. Gimana? Ini kan Nabi meninggal kan di hari Senin ya. Ya, kenapa? Jadi gini Ustaz, terus di hari itu juga beliau dikuburkan begitu Ustaz. Coba nanti dilihat di sirah lagi apa. Kelihatannya masih berselisih tentang itu kan. Di mana beliau harus dikuburkan itu sehingga memakan waktu. Wallahu alam, saya belum lihat lagi apakah hari itu juga atau beberapa hari setelahnya. Mungkin yang sudah mengetahui bisa menyampaikan. Tapi intinya yang sesuai dengan anjuran dari beliau disegerakan. Iya, jadi anjurannya memang segera diproses. Ya. Kenapa? Kemarin kalau ini jenazah termasuk jenazah yang orang soleh, maka kalian akan menyegerakan kebaikan untuknya. Kalau dia jenazah yang buruk, kalian akan segera terlepas dari beban tanggung jawabnya. Ya. Tapi setelah itu, setelah dikubur, ada? Ini kan sudah dikubur sekarang. Ya. Apakah ada tausiah khusus? Oh iya. Orang yang hadir ini Ya. bagaimana? Setelah dikubur, ya selesai, dibolehkan untuk menyampaikan tausiah, karena Rasulullah pernah ya suatu ketika setelah menguburkan seorang jenazah sahabat Ansor, beliau memberikan nasihat berkaitan dengan kondisi ruh yang kemarin kita bacakan ya, antara ruh orang yang beriman dan orang kafir. Ya, untuk peringatan intinya bagi yang hidup, ya, untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan saat itu adalah momen yang tepat, maksudnya cocok ya. Soalnya orang yang dalam kuburan itu biasanya akan lebih mudah menerima nasihat. Ya, ini nggak apa-apa dikasih tausiah. Ada lagi? Ya. Selanjutnya, ya. Untuk bacaan sholat jenazah yang jahar, Ya. itu kalau di masyarakat kita selama ini tidak ada yang seperti itu. Iya. Jadi Baik. bagaimana kalau kita sholat berisi di sana? Iya, ya nggak apa-apa. Ya, jahar di sini tujuannya yang pertama untuk pembelajaran, yang kedua ketika memang kalau anggotanya ini sudah paham semua, itu nggak apa-apa dipraktekkan, karena hukumnya sunnah. Dan untuk mengamalkan sunnah itu nggak harus diamalkan pada waktu itu, dilihat kondisi masyarakat, itu juga penting, karena mencegah mafsadat itu lebih diutamakan dari mendapatkan suatu manfaat. Jangan sampai kita mengamalkan suatu sunnah malah menimbulkan mudarat lebih besar. Ini dijauhi ya. Jadi dilihat kondisinya. Termasuk yang takbir tanpa Iya, termasuk takbir dengan
tidak mengangkat tangan. Ini juga kalau belum tahu sunnah ini kok model apa gitu. Ya. Jadi dilihat dulu pesertanya dan kondisi kita sholatnya di mana. Baik. Selanjutnya setelah dikubur, sebelum kita pulang berziarah, dianjurkan untuk apa? Membantu saudaranya yang wafat ini untuk dikuatkan ketika dia mau ditanya oleh malaikat penanya kubur, yaitu dengan dua perkara: mintakan ampunan pada saudaramu dan juga mintakanlah keteguhan, karena setelah ini dia akan ditanya. Jadi mintanya, doanya simpel saja, Allahumma firlahu wasabbithu. Kalau laki-laki, ya Allah ampunilah si fulan dan berikan keteguhan dia ketika ditanya malaikat. Kalau wanita, Allahumma firlaha wasabbitha. Terus ada anjuran, yaitu perbuatannya kita dianjurkan menaburkan 3 kali taburan di arah kepalanya sebelum kita pulang. Dengan 3 kali taburan di arah posisi kepala makamnya. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Setelah itu kita bisa pulang. Ya. Waktu menurunkan jenazah, Ya. itu di kampung kita atau di mana saja yang kita lihat, itu biasanya dari sebelah Ustaz, bukan dari. Iya. Baik. Apa? Kalau iya, memang kebiasaan masyarakat demikian, dipilih yang simple. Bahkan ada di satu tempat mungkin kalau kondisinya jenazahnya itu cara menurunkan pakai tali juga ada. Ya, itu sesuatu yang memang di luar kehendak kita. Tapi ini intinya ilmu ini berkaitan dengan bagi kita-kita yang sudah paham sunnah. Kalau kita bisa mengamalkan semacam ini, maka ini yang afdal. Tapi ketika yang ikut menangani banyak orang, masyarakat, ya sudah, tidak apa-apa. Demikian. Ya. Kalau kita mau mengamalkan sunnah banyak tantangannya. Salah satunya itu sebenarnya ketika anak punya kerabat, terus anak di Gebang, Iya. di bawah itu. Terus anak ada azan, jadi orang yang di atas tuh azan. Anak juga ada, jadi untuk ini bagaimana? Apakah anak tetap azan karena nanti kita kampung mengubur manusia kayak kubur kucing aja. Iya. Jadi Iya, paham. jadi bagaimana Ustaz? Ya, ya gak apa-apa. Jadi kalau yang pengen mengadani silahkan, monggo dengan pengen mengadani. Nah gitu. Kalau kita, Masalahnya ini yang harus anaknya gitu Ustaz. ya kita harus punya sikap. Ya. Kalau dijawab kok enggak di orang tua nih, kita sudah mendoakan ketika sholat dan kita tiap sholat 5 waktu kita doakan bapak kita. Ya paham ya? Yang itu tadi itu yang taburan itu juga. Yang apa? Ya, semuanya menaburkan 3 kali taburan. Itu terserah. Pasir. Ya tanah yang ada di kuburan itu kita taburkan di arah kepalanya. Bagaimana dengan Waktu menyiram air dan pemakaman Ustaz. Oh ada. Ya, makamkan ada biasa menang. ya ada. Iya. Dia ada syariatnya. Nggak dikasih apa-apa. Ya. Bahkan yang lebih parah itu bagian daerah dikasih nasi juga, nasi lauk pauk lengkap ya. Makan si mayit. Ya, kopi. Ya, itu termasuk perkara mubadzir. Untuk makanan itu sebenarnya untuk yang hidup. Karena si mayit itu sudah berpindah alam, jangan samakan dengan yang masih hidup. Waktu pemakaman itu apa disunahkan kita berdiri Ah, atau boleh duduk. Nggak ada ketentuan. Ya, ya boleh diri atau boleh. Tapi dilihat gimana kebiasaan masyarakat, maka kita hormati. Ya. Selama itu nggak ada larangan. Kalau pada duduk ya kita ikut duduk. Ya. Assalamualaikum. Saya pernah dengar teman-teman itu kalau ada mayat lewat kita harus berdiri, Pak. Itu ada hukumnya guys. Iya. Disebutkan ya bahwasanya ketika ada jenazah yang lewat, kita menghormatinya. Ya. Mungkin kalau kita berkendara bisa diam sejenak, berhenti sejenak, ya, sampai jenazahnya lewat. Memang ada, ya. Walaupun bukan muslim. Iya, secara umum jenazah bukan ada. Apalagi Ya. kalau kita sebagai seorang muslim, apakah kita boleh melayat untuk yang non muslim? Non muslim. Baik.
ini berkaitan dengan wala dan bara, loyalitas kita kepada agama kita. Kalau itu orang lain, maksudnya bukan kerabat atau gak ada hubungan, maka kita tidak disyariatkan melayat mereka. Tetapi ketika ada hak lain, mungkin dari kerabat atau tetangga, maka kita melayani dalam hal menjalankan hak tetangga atau sebagai bentuk hubungan kekerabatan aja. Dan itu kita cuma sekedar menyampaikan belasungkawa saja. Setelahnya kan ada prosesi-prosesi acara mereka, maka kita tidak mengikutinya. Karena itu bagian dari ritual agama mereka. Ya. Cukup ya, insyaallah. Ya. Insyaallah ini jam berapa ini? 10 kurang. Baik, ya, alhamdulillah untuk yang masalah pembahasan kitab janaiz sudah selesai beserta praktek. Mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah ilmu dan nanti segera bisa dipraktekkan kalau mungkin ada saudara kita yang wafat ya. Diusahakan kalau yang bisa menangani ikhwan-ikhwan ini ditangani sendiri. Dan artian kita termasuk dakwah ini ya, kita bisa menyampaikan pada masyarakat bahwasanya kalau yang sunnah itu semacam ini. Ketika mereka menerima dan mencontoh kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah dari amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana untuk selanjutnya? Cukup demikian atau ya, itu maksudnya ada tambahan kajian atau enggak? Atau sudah cukup habis ini? Break dulu. Ya, baik. Untuk sesi ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta